Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niklas Putra dari Teknik Informatika dan rekan kelompok saya Renanda Dwi Pangestu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perancangan perangkat lunak dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Materi yang akan saya bahas di sini yaitu ada 3. Yang pertama adalah pengertian perangkat lunak, pengembangan perangkat lunak, dan perancangan perangkat lunak. Materi yang pertama yaitu pengertian perangkat lunak. Apa yang disebut dengan perangkat lunak? Perangkat lunak merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Ada 3 perintah, diantaranya yaitu instruksi yang bila dieksekusi dapat menjalankan fungsi tertentu. Yang kedua, struktur data yang dapat membuat program memanipulasi informasi. Dan yang terakhir adalah dokumen yang menjelaskan operasi dan penggunaan program Roger Bresman. Program komputer, prosedur atau aturan dan dokumentasi yang berkaitan dengannya, serta data yang berkaitan dengan operasi suatu sistem komputer. Jenis-jenis perangkat lunak. Perangkat lunak sistem, perangkat lunak waktu nyata, perangkat lunak bisnis. Yang keempat, perangkat lunak rekayasa dan ilmu pengetahuan. Yang kelima, embedded software. Yang keenam, perangkat lunak pribadi. Yang ketujuh, perangkat lunak intelijensia buatan. Yang terakhir, perangkat lunak lain. Dokumen perangkat lunak. Yang pertama yaitu Software Project Management Plan atau disingkat SPMP atau Rencana Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Yang kedua, Software Requirement Specification atau SRS atau spesifikasi kebutuhan software. Software Design Description atau SDD, deskripsi desain software. Software Test Plan yang disingkat STP atau rencana uji software. Yang kelima, Software Test Description yang disingkat STD atau deskripsi uji software. Yang keenam, Software Test Result yang disingkat STR atau hasil uji software. Selanjutnya, Software Version atau versi software. Yang terakhir, User Guide atau user manual. Materi yang kedua yaitu pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak adalah proses di mana persoalan kebutuhan pemakai diterjemahkan menjadi produk perangkat lunak melalui suatu rangkaian aktivitas tertentu sesuai model proses. Metode dan alat bantu yang digunakan. Ada beberapa cara atau strategi yang bagaimana perangkat lunak dibuat sedemikian rupa sehingga produk perangkat lunak tersebut dapat diwujudkan. Ada beberapa model proses pengembangan perangkat lunak. Yang pertama yaitu waterfall, yang kedua incremental, yang ketiga prototyping model, yang keempat spiral model, yang kelima rational unified process atau disingkat RUP, yang terakhir extreme programming atau XP. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya yaitu Renanda Dwi Pangestu. Sini saya akan menjelaskan tentang perancangan perangkat lunak. Perancangan perangkat lunak. Perancangan perangkat lunak adalah disiplin manajerial dan teknis yang berkaitan dengan pembuatan dan pemeliharaan produk perangkat lunak secara sistematis, termasuk pengembangan dan modifikasinya, yang dilakukan pada waktu yang tepat dan dengan mempertimbangkan faktor biaya. Tujuan perancangan perangkat lunak. Tujuan perancangan perangkat lunak yaitu memperbaiki kualitas produk perangkat lunak, meningkatkan produktivitas, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sebuah produk. Perangkat lunak adalah kebutuhan dan batasan pengguna, mengakomodasi paling tidak kepentingan 3 pihak, tahap uji coba, dokumen pendukung, pelatihan. Atribut perancangan perangkat lunak. Beberapa atribut yang merupakan ukuran kualitas perangkat lunak. Maintainability,
Perawatan harus dapat dengan mudah dirubah dengan perubahan kebutuhan pengguna. Dependability, ketergantungan, harus dapat dipercaya trustworthy, sehingga penggunaan dapat menggantungkan sepenuhnya proses bisnis mereka. Efisiensi, harus efisien dan tidak memakai resource yang tinggi. Usability, perangkat lunak harus dapat digunakan usable oleh penggunanya dalam memenuhi kebutuhan mereka. Distribusi upaya, masa hidup sebuah produk perangkat lunak adalah 1 sampai dengan 3 tahun dalam pengembangan dan 5 tahun dalam pemakaiannya pemeliharaannya. Distribusi upaya antara pengembangan dan pemeliharaan bervariasi antara 40 sampai 60, 30 sampai 70 dan bahkan 10 sampai 90. 3 aktivitas pengembangan perangkat lunak adalah analisa dan perancangan, implementasi dan pengujian. 3 aktivitas pemeliharaan perangkat lunak adalah peningkatan kemampuan produk, penyesuaian produk dengan lingkungan, pemroses baru dan perbaikan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.